contoh atau teladan dari para ulama dulu, ulama salaf, ulama mazhab, ulama fikih itu ketika berbeda mereka tetap mesra, tetap apa ya, tetap bersahabat gitu loh. Meskipun perbedaannya sangat tajam, sangat runcing, tapi mereka tetap bersahabat, tetap mesra, tetap berteman gitu, tetap memberikan hadiah, tidak lantas tidak menjauh atau marah, enggak. Mereka hanya berbeda dalam tataran pemikiran, dalam tataran fikih lah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mau Ikut Nabi atau Ulama, halaman 129 bagi yang punya bukunya. Judulnya Berbeda Tapi Mesra. Sejak dulu juga sudah ada yang namanya pengkotak-kotaan kelompok Islam. Kalau di Irak ada fiqhur ra'i, itu Hanafi gitu kan, mazhab Hanafi. Dan di Hijaz ada fiqhus sunnah, yaitu mazhab Maliki. Bukan hanya itu, di waktu yang sama ada kelompok lain yaitu fikih Al-Laits bin Sa'ad, pengikut Imam Laits bin Sa'ad di Mesir. Dan masih tersisa di Syam para pembela mazhab Imam Al-Auza'i. Dan mereka semua berjalan beriringan tanpa ada satupun kelompok yang saling mencaci atau menganggap mereka paling benar dan paling dekat dengan Al-Quran serta Sunnah. Semua baik-baik saja, paham dan mengerti posisi masing-masing. Upaya pemersatu. Bahkan ketika Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, menjabat sebagai khalifah, wacana penyatuan mazhab-mazhab fikih yang ada ketika itu sudah dilakukan dan diupayakan. Beliau mendatangi Imam Abu Hanifah, datang juga ke Hijaz bertemu dengan Imam Malik dan juga ke Mesir untuk berkomunikasi dengan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Bukan hanya beliau, anak-anaknya pun demikian. Dari mulai Al-Mahdi, lalu kepemimpinan jatuh ke anaknya Al-Hadi serta Harun ar-Rasyid. Pengkotakan kelompok antara Iraqi dan Hijazi serta Laitsi masih santer. Dan para khalifah berupaya untuk membuat perbedaan itu jadi satu yang tidak pernah bisa. Bukan karena umat Islam tidak ingin bersatu, justru jika disatukan itu malah menjadi sumbu perpecahan. Adanya perbedaan itu sudah tabiatnya fikih yang sulit dan tidak bisa dihindari. Ikhtilaf dalam fikih adalah sesuatu yang memang ada dan bukan yang diada-adakan. Kalau kita buka Al-Quran dan hadis, pastinya kita akan mendapati banyak kalimat-kalimat yang mengandung makna ganda. Dan dalam istilah fikih disebut dengan muhtamal. Karena itu, masing-masing ulama berijtihad mencari makna tersebut yang mengakibatkan ada perbedaan pendapat. Itu salah satu contoh kecil adanya perbedaan. Yang menarik adalah perbedaan mereka justru malah membuat mereka tidak saling bertengkar dan saling menghargai. Mereka paham bahwa perbedaan yang ada ketika itu muncul menjadi sebuah rahmat bagi umat. Mereka bisa saling jaga diri dan sikap untuk saling berlapang dada dalam setiap perbedaan dan tidak pernah mencari-cari siapa yang benar. Ahnaf berguru ke Imam Malik. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah dari Irak atau yang disebut dengan Al-Ahnaf, pengikut Hanafiyah, ketika mereka berhaji atau umroh, pasti mereka menyempatkan diri untuk duduk di Masjid Nabawi, mendengarkan pelajaran fikih dari Imam Malik, dan mendiskusikan apa yang mereka bawa dari fikih Irak kepada beliau Imam Malik, dan semua menerima. Imam Malik menolak memberatkan masyarakat. Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, sempat menawarkan Imam Malik untuk menjadikan kitabnya Al-Muwatta sebagai konun, yaitu undang-undang negara ketika itu. Namun Imam Malik menolak. Beliau tidak ingin memberatkan umat hanya dengan satu mazhab saja. Imam Malik dan Imam Laits. Imam Malik kalau mendapati di majlisnya ada salah seorang musafir dari Mesir, pasti sang imam menitipkan salam lewatnya kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad dan tidak jarang memberikannya hadiah walaupun hanya dengan sekantung kurma. Mereka saling mendoakan, padahal Imam Al-Laits salah satu imam yang paling santer menyelisihi pendapat-pendapatnya Imam Malik.
Sebaliknya pun demikian, Imam Laits bin Sa'ad kalau berangkat haji atau umroh, pastilah beliau menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumahnya Imam Malik dengan membawa buah tangan beserta segudang doa untuk kebaikan Imam Malik. Pernah dalam satu ketika, Imam Laits mengutus salah satu muridnya ke Hijaz untuk mengantarkan surat kepada Imam Malik yang isinya bantahan Imam Al-Laits terhadap amal ahli Madinah yang dijadikan dalil oleh Imam Malik di Hijaz. Tapi di awal dan di akhir surat yang panjang itu, Imam Laits menyertakan doa untuk Imam Malik. Yang menariknya lagi, di samping surat bantahan itu, Imam Laits menyertakan satu kantong berisikan uang ribuan dinar untuk Imam Malik. Hebat bukan? Berselisih tapi saling memberi hadiah, yang akhirnya uang itu diberikan kepada Imam Asy-Syafi'i, murid Imam Malik, sebagai mahar pernikahannya dan bekal beliau Imam Syafi'i berangkat ke Irak. Imam Muhammad, bapak Imam Syafi'i di Irak. Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid dan pembela mazhab Hanafi, tahu dan paham bahwa Imam Asy-Syafi'i banyak menyelisihi mazhabnya. Akan tetapi sesampainya Imam Syafi'i di Baghdad, beliaulah orang yang dengan tangannya terbuka menyambut kedatangan Imam Syafi'i. Bukan hanya itu, beliau juga yang menampung Imam Syafi'i di rumahnya. Seluruh kebutuhan Imam Syafi'i yang ingin menuntut ilmu fikih ar-ra'yu difasilitasi oleh Imam Muhammad bin Hasan. Dari mulai tempat tidur, makan, dan juga kitab. Padahal mereka sering berselisih paham ketika berdiskusi, tapi masih bisa saling berbagi. Dan kepergiannya ke Mesir untuk menuntut ilmu fikih Al-Laitsi juga dibiayai oleh Imam Muhammad bin Hasan, kendaraan serta bekal perjalanannya. Karena itu banyak ulama yang menyebut Imam Muhammad bin Hasan itu sebagai bapaknya Imam Syafi'i di Baghdad. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang dilakukan Imam Syafi'i ketika di Hijaz pun tidak berbeda. Beliau duduk di Masjid Nabawi mendengarkan Imam Malik. Tapi beliau juga menyanggah dan menyelisihi Imam Malik dalam beberapa masalah fikih. Dan tidak ada kemarahan dari Imam Malik sedikit pun. Bahkan beliau mendoakannya agar menjadi ulama besar yang menerangi umat. Bahkan sampai jadi murid kesayangan Imam Malik. Begitulah ulama mengajarkan kita bagaimana caranya bersikap. Walaupun saling berbeda, tidak ada dalam diri mereka keinginan untuk mengaku kebenaran sendiri dan menyalahkan yang lain. Semua baik-baik saja, sebaik ilmu yang mereka miliki. Bagaimana kita sekarang saling caci, mengatakan selain kita tidak benar, memprovokasi yang lain untuk tidak mengikuti mereka, atau kalau perlu memfitnah mereka dengan informasi negatif agar pengikutnya menjauh atau berlapang dada sebagaimana ulama kita mengajarkan. Wallahu a'lam.